Halo Mams, Mamis ngerasa nih kalau ternyata rasanya tuh jumlah ASI kita tuh seret. Terus rasanya tuh pengen cepet-cepet deh, pengen ngasih support aja gitu, kayaknya nggak cukup gitu. Nah, jangan buru-buru dulu untuk ngasih support ke anak. Ikuti tips berikut ini supaya kita bisa meningkatkan produksi ASI secara alami. Tonton terus videonya. Hai Mams, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Welcome back to Albiro's channel. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya supaya Mami semua tahu ketika kita update video terbaru. Jangan lupa ya. Kali ini kita akan share 7 cara meningkatkan produksi ASI secara alami. Yang pertama adalah, yang paling penting, jangan berhenti menyusui. Mungkin ya ketika kita ngerasa ASI kita seret, terus kita langsung kayaknya nggak cukup deh, anaknya nggak kenyang gitu ya, terus kita jadi insecure sendiri, nggak mau lagi mengasihi karena mungkin anaknya kita ngerasa anaknya rewel, terus nggak mau gitu kita susuin. Nah, jangan berhenti dulu, coba terus menyusui. Karena apa? Ingat, sekali lagi, tidak pernah bosan saya sampaikan bahwa prinsip ASI itu adalah supply sama dengan demand. Jadi permintaannya itu akan sama dengan penawaran. Jadi maksudnya adalah seberapa kita memberikan sinyal kepada tubuh bahwa kita jadi butuh ASI diproduksi lebih banyak, maka akan lebih banyak juga tubuh memproduksi ASInya. Contohnya ya dengan terus-terusan menyusui gitu. Nah, nanti dengan sendirinya tubuh kita akan diberikan sinyal bahwa hey, ayo cepat produksi ASI, ini sedang butuh loh gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin pumping. Jadi ya, selain breastfeeding, pumping adalah salah satu cara untuk memberikan sinyal kepada tubuh untuk memproduksi ASI lebih banyak lagi gitu. Jadi si tubuh kita akan menerima sinyal itu dan memproduksi ASI lebih banyak. Nah, dalam memompa itu sangat penting dilakukan secara konsisten. Kemudian setidaknya masing-masing payudara itu dipompa selama 10 menit gitu ya, supaya payudaranya itu kosong, jadi dia akan segera terisi kembali. Kemudian ya, sebagai informasi aja, ini sesuai dengan referensi yang saya baca bahwa produksi ASI itu meningkat pada pukul 2-5 pagi gitu. Jadi jangan heran kalau banyak ibu-ibu atau epping ya istilahnya, pumping gitu ya, epping gitu ya. Jadi banyak ibu-ibu yang masih pumping itu kayak jadi zombie gitu, karena selain di siang hari harus beraktivitas seperti biasa, mungkin ada yang bekerja, ada yang ngurus bayi juga, tapi malam harinya juga harus begadang lagi untuk memperjuangkan ASI untuk anaknya. Jadi tolong hargailah ibu-ibu yang siapapun ibu-ibu gitu, karena pasti perjuangannya luar biasa itu. Nah, mungkin kalau Mamis tahu ada juga yang dinamakan dengan konsep power pumping. Mungkin saya akan bahas lagi di video yang lainnya nanti ya. Tapi itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah dengan melakukan pijat payudara. Nah, pijat payudara, jadi kayak cara pemijatannya itu dengan dilakukan dari pangkal ya, dari pangkal, berarti dari bagian sini, maaf ya saya jadi nunjuk, dari pangkal payudara itu dipijat dengan arah melingkar seperti obat nyamuk. Itu bergerak melingkar dari luar ke dalam sampai dengan puting seperti obat nyamuk, dan jangan dilakukan sebaliknya gitu. Jadi dari arah luar ke dalam, dipencet-pencet dengan 2 jari, dipijat dengan lembut dengan 2 jari ya gitu. Jadi kayak supaya dia dengan gerakan circle itu dia akan memproduksi ASI-nya gitu. Jadi itu bisa dilakukan, atau googling aja gimana cara pemijatan laktasi gitu ya. Jadi pemijatan payudara, atau ya bisa sih minta bantuan, karena ada juga klinik laktasi yang bisa bantu untuk memberikan pijatan itu gitu. Terus yang selanjutnya adalah dengan atur frekuensi dan ya jangan atur durasi dalam menyusui langsung. Jadi kalau menyusui langsung itu ya sampai dengan ini anaknya,
selesai anaknya gitu. Jadi jangan ini udah lebih dari 10 menit kita harus stop. Nah, nggak harus seperti itu. Jadi biarkan anak menyusu sampai dengan dia puas gitu ya, jangan dihentikan. Tapi ya durasinya itu ya terserah anaknya gitu, karena dia akan berhenti sendiri ketika dia sudah puas. Kemudian juga yang perlu diatur adalah frekuensinya. Nah, mengatur frekuensi itu penting sekali karena bayi baru lahir sampai dengan 2-3 bulan itu biasanya menyusui setiap 2-3 jam. Selain kita frekuensinya teratur, itu juga bisa meningkatkan produksi ASI dan juga pastinya nutrisi si anak akan tercukupi dengan baik gitu ya ketika si anak menyusui dengan teratur setiap 2-3 jam sekali. Selanjutnya adalah dengan skin to skin nurse. Ini menjadi penting ya gitu, ketika skin to skin itu selain menjadi momen untuk mendekatkan atau bonding antara ibu dan anak, skin to skin juga tentu saja akan merangsang produksi ASI lebih banyak lagi. Kenapa? Karena akan meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan anak. Kita sudah pernah bikin videonya, silahkan klik linknya di sini atau nanti kita share di description box tentang bagaimana sih cara atau manfaat bonding untuk ibu dan anak. Yang selanjutnya adalah menghindari pemberian susu formula atau MPASI terlalu dini kepada anak. Untuk susu formula ya, jadi memang sudah disarankan bahwa untuk pemberian yang disarankan di usia 1-6 bulan adalah ASI saja gitu, jadi ASI eksklusif. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan ngasih MPASI untuk anak usia di bawah 6 bulan tanpa indikasi medis, tanpa pertimbangan dari dokter, karena ini juga nggak dianjurkan gitu. Selain itu mungkin ya kalau susu formula mungkin rasanya lebih enak katanya atau gimana, jadi itu juga akan mempengaruhi. Dan yang saya tahu sih itu akan lebih berpengaruh ke si ibunya gitu. Ibu akan merasa aman, oh gampang kok ada susu formula gitu, jadi kita akan terus-terusan ngasih support kepada anak kita tanpa, jadi kita tuh kayak lebih ya udah kan ada support gitu, jadi kita ngandelin support gitu. Jadi kalau bagi saya sih gitu ya, jadi jangan sampai kita ngandelin support, lebih baik kita fokus gimana meningkatkan produksi ASI kita secara alamiah. Nah, yang terakhir adalah tentu saja untuk mengubah pola hidup dengan lebih sehat lagi gitu ya. Jadi banyak makan makanan bergizi, kemudian mencukupkan waktu tidur yang pasti sudah mustahil, tapi ya itu bisa aja kita lakukan. Mungkin kita bisa kerja sama nih sama suami atau orang-orang di rumah untuk mengurangi atau membantu kita dalam mengurus anak. Dan tentu saja juga menghindari alkohol, rokok, dan obat-obatan yang mengandung bahan kimia. Minum cukup air mineral. Kemudian jangan lupa agar untuk tidak stres. Jadi lakukanlah hal-hal yang menyenangkan. Misalnya nonton Korea menyenangkan, silahkan nonton nonton drama Korea. Kalau misalnya denger musik adalah hal menyenangkan, monggo. Kalau belanja adalah hal yang menyenangkan, ayo belanja. Colek aja suaminya, mam, kayaknya aku perlu belanja deh untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi semacam hint lagi gitu ya. Nah, yang penting sih dalam proses menyusui ini memang perlu banget dukungan dari semua pihak. Baik itu suami kita, orang tua kita, orang mertua kita, mungkin juga mbak-mbak yang bantu di rumah. Pokoknya semua lingkungan itu berperan banget dalam membantu, dalam mensupport kita sebagai ibu-ibu untuk memberikan ASI yang terbaik untuk anak kita. Jadi semangat mam semuanya, pasti bisa. Oke, pokoknya itu dulu videonya. Jika misalnya tips di atas sudah mami lakukan, terus memang masih belum bisa untuk mencukupi ASI untuk anaknya, monggo langsung aja konsul ke dokter. Jadi jangan tunda-tunda, langsung konsul ke dokter, langsung datang ke klinik laktasi supaya bisa diberikan penanganan dengan lebih baik lagi gitu. Jadi ya ini sekedar tips aja dari kita. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Ya.